Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, khususnya Bapak Ibu yang sudah biasa mengaji, malam ini kita melanjutkan masih dengan judul besar rukun agama. Kita akan ngaji upaya menggapai tujuan sholat. Nah, anak mahasiswa karena tidak tahu awalnya ya, jadi ya cukup mendengarkan dengan seksama, insya Allah paham ya. Kita review sebentar sedikit bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita anugerah yang sangat utama ya. Dulu kita sudah mengaji akidah atau anugerah akidah yang kita nilai sangat utama itu ada beberapa indikasi. Kita ingati sedikit hari ini, malam ini. Saking utamanya sudah disematkan pada diri kita sejak kita belum lahir ya. Insya Allah kita ingat ya, tapi tidak harus semua. Apalagi harus dipertahankan sedemikian rupa karena diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Jadi akidah kita diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Ya. Sedemikian utama anugerah itu, maka diberi pula ujian yang utama. Ya. Anugerahnya hebat, ujiannya hebat. Ya. Banyak ayatnya, banyak hadisnya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan juga, yaitu sholat sebagai tameng, sebagai perisai, sebagai penjaga akidah yang utama itu. Berarti kita lalu memahami sholat pasti dikonstruksi oleh Allah sedemikian hebat juga, sedemikian kuat juga, yang asal kita menjalankan dengan benar pasti mampu menjaga ujian-ujian, menjaga godaan-godaan akidah itu. Dan kita sudah pelajari, konstruksi sholat itu sudah kita pelajari. Ya. Baik tinjauan, nanti kita ada sedikit lagi, baik tinjauan gerakan, tinjauan bacaan, sudah kita pelajari semua. Ya. Yang kemudian kita memahami memang sholat
asal dilaksanakan dengan benar pasti sanggup menjadi perisai godaan apapun yang mengganggu akidah kita. Ya. Sehingga kita harus mempelajari pula sholat yang benar itu. Ya, sebenarnya hari ini itu, ya, upaya menggapai tujuan sholat itu antara lain mengaji tentang sholat khusyuk dan lain-lain. Ya. Upaya menggapai tujuan sholat. Ya. Hadirin yang berbahagia, terutama sebenarnya untuk para intelektual atau calon-calon intelektual para mahasiswa itu ada pelajaran utama, yaitu betapa syariat Allah itu satu dengan yang lain terjadi link and match, ya. Ya. Coba kita perhatikan tadi, diberi anugerah, anugerahnya utama, cobaannya besar, diberi perisai yang sangat kuat juga. Ya. Ternyata desain perisai itu memang kuat, memang sedemikian rupa. Lah matchingnya di situ. Ya. Di antara sebab orang-orang hebat di negara barat sana masuk Islam itu karena menemukan banyak link and match-nya syariat Islam satu dengan yang lain itu. Ya. Dan itu juga harus kita temukan untuk menambah keimanan yang kemudian kita menyimpulkan kalau begitu kita yakin syariat Islam itu bukan buatan Muhammad melainkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali ke tulisan. Kita ngaji rukun agama, kita mau ngaji upaya menggapai tujuan sholat. Nah, sebenarnya apa yang akan kita kaji malam ini mungkin baru sampai muqaddimah, mungkin ya, baru pengantar, ya. Pengantarnya dengan subjudul korelasi antara sholat dan akidah. Ya. Korelasi antara sholat dan akidah, bisa dibalik, korelasi antara akidah dan sholat, hubungannya itu tadi. Walaupun tadi sudah sedikit disinggung. Surah At-Toha, ya. Surah At-Toha ayat 14. Sudah sering ya ini, apalagi di saat ngaji akidah ini. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Allah berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, la ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya. Allah menunjukkan jati dirinya, dan itu berarti akidah. Lalu di ujung ayat ini Allah memerintahkan untuk sholat. Nyata bahwa melalui ayat ini sholat itu sangat kuat korelasinya, relevansinya dengan akidah. Ya. Sedikit mungkin untuk anak-anak mahasiswa ya. Jadi anak-anak boleh tahu dalam Al-Quran itu atau dalam bahasa Arab itu ana itu tulisannya panjang ya. Mestinya bacaannya ana ya. Innani anallahu la ilaha illa ana. Kenapa? Karena ada alifnya panjang ya. Tapi ana di dalam bahasa Arab itu dibaca pendek ya, dibaca pendek.
Itu yang banyak atau yang ada juga di surah Al-Kafirun itu ya. Wala ana abidum ma abattum ya. Saya sering mengkaitkan ini dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu I itu besar ya. Jadi katakanlah begini, orang barat menyebut dirinya itu dengan huruf besar ya. Sebaliknya orang Arab atau katakanlah Islam tulisannya mestinya disebut panjang, dibaca pendek. Nah, apa penjelasan ini ada maknanya ya, silakan saja dicermati ya. Jadi nomor 1 itu memang kita sengaja posisikan di nomor 1 karena memang nas Al-Quran Allah menyatakan aku inilah adalah Allah, berarti itu keyakinan kita, akidah kita, dan ditutup dengan wa aqimis sholah atau ujung ayat ini wa aqimis sholah lidzikri, masih ada terusnya ya. Itu berarti sangat kuat korelasi atau relevansi antara sholat dengan akidah atau akidah dengan sholat ya. Yang kedua, iman adalah amalan hati. Ya kan Pak? Iman itu amalan hati. Pembuktian sekaligus penjaganya adalah sholat. Ya. Itu penjelasan tambahan ya. Antara syariat sholat yang harus nampak dan syariat puasa yang tak nampak. Nanti kita kaji lagi itu. Ya. Maksudnya sholat adalah syariat yang dalam tanda kutip harus dinampakkan. Ya. Nanti ada kaitannya dengan yang di bawah supaya jelas mana orang muslim, mana orang kafir. Ya. Sebaliknya ada syariat yang orang lain bisa nggak tahu, yaitu puasa. Ya. Meskipun dulu sudah kita pelajari, ya. Setelah ini kalau nggak salah kita itu akan pelajari kaitannya antara akidah dengan puasa. Ya. 3. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak tauhid, itu sebutan kita, doa utamanya adalah sholat. Banyak ini, banyak ya. Disebut namanya bahkan dengan keluarganya dalam setiap sholat yang kita sebut sholawat Ibrahimiyah ya. Jadi anak-anak juga saya yakin mengamalkan sholat yang ketika duduk diwajibkan membaca sholawat, yang karena di dalam sholawat itu menyebut nama Nabi Ibrahim dan keluarganya disebut sholawat Ibrahimiyah. Ya. Kita ini harus sangat iri dengan keluarga Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita harus sangat iri ya. Nabi Ibrahim itu ya sampai kiamat nanti dan keluarganya mendapat kiriman pahala terus menerus ya, sebagai konsekuensi atau yang kita sebut amal jariah Nabi Ibrahim dan keluarganya itu ya. Karena itu kita maklum mengapa Islam mensyariatkan membaca sholawat Ibrahimiyah itu. Karena sedemikian besar jasa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya itu. Ya. Sa'i itu betapa
ibu, ya kita sebut ibu aja ya, Ibu Hajar itu terus menerus mendapat pahala karena kita semua orang-orang yang umroh, yang haji terus menerus menapak telasi itu. Ya. Memang kita ini sangat iri dengan orang-orang yang beramal jariah itu. Sangat iri. Betapa nyamannya orang yang beramal jariah itu. Sudah mati masih dapat pahala. Ya, bapak, ibu ya, anak-anak ya. Yang orang tuanya kaya-kaya pengaruhi untuk beramal jariah. Untuk berwakaf dan lain-lain ya. Ya. Sekali lagi kita sangat iri dengan keluarga Ibrahim, kita sangat iri dengan siapapun yang beramal jariah karena sekali lagi apa bahasanya ini agak kasar kah? Sudah mati masih mendapat pahala. Ya. Wih, enaknya keluarga seperti itu ya. Ya. Anak-anak nanti insya Allah akan juga diberi tugas untuk mengunjungi amal-amal usaha yang lain selain di sini. Ya, saya ingin sebut salah satunya ada di Sempajak. Ya, mungkin sebagian anak-anak sudah tahu. Ya, di Sempajak kita punya amal usaha yang cukup besar juga. Ya. Yang diwakafkan oleh keluarga besar Haji Abdul Sani Ahim namanya. Ya. Nah Pak Haji Abdul Sani Ahim itu nyamannya sekarang di alam barzakh itu. Ya. Kenapa? Karena pahala tiap hari ngalir, karena wakafnya itu dimanfaatkan terus untuk dakwah oleh kita para penerusnya. Ya. Adaannya Pak Haji Sani Ahim ya, makanya jalan itu namanya Jalan Ahim. Bagi yang belum tahu ya, Ahim itu nama bapaknya Pak Haji Abdul Sani. Ya. Bapak tidak banyak tahu, di gang sebelahnya sana, Gang Buntu, itu Gang Haji Bayah. Haji Bayah itu istrinya Haji Ahim. Ya, istrinya Ahim. Sebenarnya harus pada tahu ya, AMM harus pada tahu begini ini. Ya. Biasanya anak-anak UMKT rombongan 20 orang itu termasuk disuruh mewawancarai saya, tapi saya wajibkan datangnya itu sebelum asar, di sana sholat asar dulu baru wawancara. Ya, baru wawancara ya. Sholat asar dulu baru dialog ya. Nah, itulah hadirin yang berbahagia ya. Luar biasa Nabi Ibrahim ini pertama sangat menekankan tauhid, sangat menekankan akidah ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi apresiasi sedemikian rupa. Satu-satunya nabi yang kita sebut, yang semua orang yang sholat itu menyebut namanya, mendoakan namanya, disandingkan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasanya nanti di surga itu setelah kita kepingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kepingin melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepingin yang ketiga kita itu yang mana sih Nabi Ibrahim itu. Ya. Saking terima kasihnya kita, Nabi Ibrahim mengajarkan akidah, yang akidah itu mengantarkan kita ke surganya sepanjang kita jaga dengan benar itu. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tentu perjuangannya, ya pengorbanannya juga sangat berat. Ya. Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya. Nah inilah yang kita maksud
ada korelasi antara akidah dan sholat. Ya. Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid, doanya itu doa sholat. Ya, doanya itu doa sholat. Berarti memang sholat sangat terkait dengan akidah yang kita sebut sholat penjaga utama akidah. Ya. Ada yang tanya, ada 2 orang yang tanya, Ustadz bagaimana merubah doa ini kalau kita mimpin jamaah? Ya benar juga ya. Ini doa untuk pribadi ya. Sama dengan ada yang nanya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dijelaskan dengan merubah domir, dengan merubah kata ganti agak sulit ya. Yang nggak punya dasar bahasa Arab agak sulit. Ya. Allahumma firli jadi Allahumma firlana dunubana wali walidina. Ya. Warhamhum kama robbauna sigoro. Sulit. Yang nggak biasa sulit. Maka saya menyarankan kalau memang memimpin doa, pakai doa-doa yang aslinya untuk sendiri, belakangnya tambahi gini. Insya Allah tidak terlalu sulit. Li walana ya Allah, li walana ya Rohim. Ya. Untukku ya Allah dan untuk kami semua. Ya. Li walana ya Allah. Itu saja sebenarnya cukup ya. Tapi saya menyarankan li walana ya Allah, li walana ya Rohim. Misalnya ini juga Rabbana, kan jadi Rabbana ij'alna muqiminas sholah wa min dzurriyyatina. Itu agak sulit kalau nggak familiar dengan dasar bahasa Arab ya. Tapi bagus itu, ada yang nanya itu berarti mikirnya itu out of the box. Istilahnya begitu. Bagus, bagus sekali. Ya. Nah, yang diminta Nabi Ibrahim adalah kebahagiaan ukhrawi. Ya. Mereka yang akidahnya benar dan kuat, tidak khawatir akan kehidupan dunianya. Ya. Banyak cerita di dalam Al-Quran maupun hadis, ya. Ibrahim itu begitu kuat imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ya, sehingga dalam tanda kutip nggak mikir lain-lain ya. Kita sudah pernah cerita di sini betapa Nabi Ibrahim di tempat yang sekarang kita sebut Mekah itu ya dan sekitarnya begitu saja meninggalkan istrinya ya, Sayyidah Hajar dan anaknya yang masih kecil. Begitu saja. Ya. Kenapa kok begitu saja? Ya. Sampai-sampai begini, ceritanya itu dramatis sekali. Ya. Dramatis sekali. Ya. Dulu saya punya kenangan hadis ini. Dulu nggak ketemu-ketemu. Kami cari hadisnya itu. Nggak ketemu-ketemu. Ya. Ya enggak segampang sekarang nyarinya ya. Dulu enggak ketemu-ketemu ya. Ya ini cerita dikit. Suatu saat serius nyari dengan Ustadz Rifki di laptopnya. Enggak ketemu-ketemu loh. Pas saya melihat, stop. Itu dah saya bilang. Makanya saya tidak bisa lupa. Itu dah yang kita cari ya. Nah itu cerita yang luar biasa. Ibrahim lulus ujian akidahnya ya. Istrinya, anaknya ditinggal di tempat yang tidak mungkin lah bapak-bapak meninggalkan, tidak mungkin. Seiman apapun bapak-bapak tidak mungkin meninggalkan anak istri di tempat yang ya la syai'ah. Dari wajah itu tidak ada apa-apa di situ. Ya. Istrinya juga heran, kok suamiku begitu,
kok kami, kok aku dengan anakku yang masih kecil ini ditinggal begitu saja, ya, di tempat yang gersang ini, ya, itu Al-Quran, ya. Maka diberanikan diri menanya, wahai Ibrahim, ya, benarkah kau akan tinggalkan kami dalam keadaan seperti ini? Ibrahim tidak menjawab. Tapi begitu pertanyaan yang ketiga, wahai Ibrahim, hal amarakallahu bihada, apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan semuanya ini? Baru Ibrahim menoleh dan menjawab na'am, ya. Maka setelah itu jangankan Ibrahim, istrinya saja dalam riwayat itu diceritakan, kalau begitu Allah tidak mungkin menterlantarkan kami. Nah, yakinnya seperti itu tuh, yang membuat Ibrahim bersama keluarganya itu sebagai bapak dan keluarga tauhid, yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberi apresiasi sedemikian rupa. Di antara apresiasinya mungkin yang utama adalah adanya sholawat Ibrahimiyah itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu anak-anak, bayangkan ada nabi yang setiap orang sholat, ya, diwajibkan mendoakan nabi itu, ya, disandingkan dengan nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi kemudian kita mendapat, ya, hikmah atau pelajaran. Begitulah bahagianya orang yang beramal jariah itu, ya. Sekali lagi ya anak-anak yang bapak ibunya orang kaya, ya sedemikian rupa lah, ya, sedemikian rupa, ya, semoga ada suasana religi, ya, hingga bersedekah jariah itu, ya. Sebagai penutup di tengah ini, sekali lagi kita sampaikan, sudah mati masih mendapat pahala, ya, sudah mati masih mendapat pahala, ya. Walaupun anak-anak boleh tahu, ya, anak-anak mahasiswa boleh tahu, saking percayanya umat terhadap Muhammadiyah, ya, di beberapa tempat Muhammadiyah itu kewalahan menerima wakaf, ya. Boleh itu anak-anak sebarkan berita ini, ya. Saking percayanya umat terhadap Muhammadiyah, di beberapa tempat Muhammadiyah itu kewalahan menerima wakaf, ya, kewalahan ngurusnya juga, ya. Lanjut nomor 4, Nabi Muhammad, ya, tadi Nabi Ibrahim, itu Nabi Muhammad, ya. Sholat disyariatkan di Mekah, ya kan Pak? Sholat disyariatkan di Mekah. Padahal Mekah adalah dalam tanda kutip periode akidah. Ingat judul kita, korelasi antara sholat dan akidah, ya. Nabi Muhammad sebelum turun syariat sholat, sudah sholat ya Pak, ya, tapi sholat versi, ya, dalam tanda kutip jahiliyah lah, ya. Maka kalau ada pengajian, loh kok sudah sholat, yang ada cerita Nabi sholat mau diganggu oleh Abu Jahal ke Abu Lahab itu, itu salah satunya, itu sholat sebelum turun syariat sholat yang 5 waktu itu. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui, sudah kita pelajari, akidah itu, ya, ini tambahan betapa pentingnya akidah itu. Akidah itu diajarkan oleh Rasulullah, tidak nanggung-nanggung. Pertama, waktunya sangat lama, kurang lebih 10 tahun di Mekah, dan pasti masih dilanjutkan di Madinah dari sisi waktu. Yang kedua, bukankah Rasulullah itu guru agama terbaik?
Tidak ada guru terbaik melebihi Rasulullah, pasti tidak ada. Ya. Yang ketiga, waktu itu murid-muridnya pun murid terbaik di bumi ini. Ya. Kalau kita balik begini, muridnya terbaik, gurunya terbaik, itu pun masih memerlukan waktu 10 tahun. Lebih, bukan main akidah itu. Ya. Di hari-hari terakhir, yaitu di tahun ke-10 kenabian itu, sesaat sebelum hijrah, yang setelah peristiwa Taif itu, setelah Nabi dibuli itu, maka Nabi di-Isra Mi'rajkan. Dan kita semuanya tahu Isra Mi'raj adalah ya, peristiwa di mana Nabi dipanggil secara khusus untuk menerima syariat sholat. Itu salah satu keistimewaan sholat. Saking pentingnya sholat itu, Nabi sendiri dalam tanda kutip dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini anak-anak lagi ya. Seperti kita ketahui, Nabi berusia 63 tahun. Ya. Diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Ya. Berdakwah akidah di Mekah 10 tahun. Berarti 50 tahun. Masih berapa? Masih 13, ya 13 itulah di Madinah. Ya. Ngitungnya gitu ya, kalau anak-anak mahasiswa harus tahu. Saya tadi dan masih saya simpen. Ya Allah, memprihatinkan sekali ya, anak SMA. Ya, masih saya simpen videonya. Ini anak-anak mahasiswa harus tersinggung ini. Ya. Anak-anak mahasiswa harus tersinggung walaupun videonya itu anak SMA. Ya. Diceritakan, digambarkan, ditampilkan di video itu betapa anak-anak SMA-nya itu pinter-pinter menari, pinter-pinter menyanyi, pinter macam-macam lah. Begitu ditanya matematika yang terendah saja, ya, ditanya coba sebutkan salah satu negara di Eropa, lo kok dijawab Garut. Yang kedua menjawab Jakarta. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, ini anak-anak mahasiswa baru kan masih identik dengan SMA, ya, identik dengan SMA. Aduh, prihatin sekali dunia pendidikan sekarang ya. Jadi itu sekali lagi, sholat disyariatkan di Mekah, padahal Mekah adalah periode akidah. Maka ada yang mengatakan memang 10 tahun Nabi di Mekah itu didoktrin, diberi bekal, diberi sangu agar siap hijrah itu. Ya. Apa sangunya? Akidah. Ini juga pelajaran kita, Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, ya. Sangu itu akidah bahkan di dunia ini. Bahkan di dunia ini, ya. Itu nanti ngaji lain lah, ya. Anda hanya Nabi Muhammad, ya, yang menekankan korelasi antara akidah dan sholat. Itu diberi beberapa contoh itu. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, itu asli nasnya. Ya, silakan aja Bapak Ibu kalau mau membukanya. 6. Berarti malam ini masih pengantar. 6. Di akhirat kunci masuk surga adalah tauhid. Ya. Antara lain hadisnya itu kan apa itu? Mangqala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah itu. Siapa yang di akhir hayatnya la ilaha illallah,
dijamin masuk surga. Kalau Bapak heran, maka ketika sahabat pertama Mu'adz itu ya mendengar, mosok begitu ya Rasulullah, seakan-akan begitu. Kok enak banget, seakan-akan begitu. Intinya hadis ini mau dibahas apapun memang begitu. Mau didiskusikan bagaimanapun memang begitu. Ya. Tetapi ingat, tadi kita katakan ujiannya besar sekali. Ujiannya besar sekali, ya. Mangqala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, ya. Di akhirat kunci masuk surga adalah tauhid. Begitupun yang pertama dihisab adalah sholat. Ya, kita sering tahu dengar hadis itu, ya. Hadis itu doif ya Pak ya. Yang selama ini kita pelajari itu doif. Tapi ada hadis lain yang senada seperti itu yang sahih. Saya dulu kaget sekali ya, karena sering saya membawakan di mana-mana ternyata doif. Kita periksa ternyata doif. Nah, lalu dulu belum mudah buka aplikasi, nanya ahli hadis saya, ternyata benar. Ya, walaupun beliau harus buka-buka juga, ternyata benar. Betul babe yang itu doif, tapi ini saya tunjukkan hadis yang seperti itu. Yang akhirnya yang doif itu menjadi, kalau dalam ilmu mustalah hadis, sahih li ghairihi. Ya, menjadi sahih karena ada hadis yang lain yang sahih. Ya. Jadi tidak usah ragu lagi. Ya. Maknanya sama. Ya. Di akhirat kunci masuk surga adalah tauhid. Nah, ada hadis yang nyata-nyata seperti ini, Pak. Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu ialah la ilaha illallah, ya. Gampang juga membuka, ya. Nanti ketemu, kalau yang Bapak buka itu akan ketemu 7 hadis. Semuanya doif, ya. Miftahul jannati la ilaha illallah itu semuanya doif, ya. Tapi gini loh Pak, ya memang tidak forum ngaji hadis ya. Tidak semua hadis doif itu kemudian tidak bisa dipakai, enggak. Banyak hal-hal lain yang nanti menunjang. Maka ulama tetap memfatwakan memang miftahul jannah itu la ilaha illallah. Ya. Nah, nanti kita kemudian mengaji, karena itulah betapa pentingnya sholat sunnah itu. Ya. Yang pertama dihisab, yang pertama dan utama dihisab adalah sholat. Ya. Barangkali, ya. Ini ucapan mubalik. Kalau mengucapkan untuk diri sendiri pakai kata pasti. Pasti sholat kita banyak kekurangan. Nah, hadis sendiri yang mengatakan, maka lihatlah sholat sunnahnya. Maka jangan meremehkan sholat sunnah ya, masuk anak-anak. Nah, nanti kita pelajari di lembar-lembar berikutnya ini mempelajari begitu. Jangan meremehkan sholat sunnah. Ya. Karena tidak ada jaminan bahwa sholat fardu kita itu sudah sepenuhnya benar. Tidak ada jaminan. Ya. Maka kita tambal kekurangan-kekurangan itu dengan sholat-sholat sunnah kita. Ya. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia. Satu nomor lagi, relevansi atau korelasi akidah dengan sholat itu bisa juga dilihat dari tinjauan batang tubuh atau konstruksi sholat, baik bacaan maupun gerakan. Ya. Sudah kita kaji. Ya. Sudah kita kaji ya. Ini seandainya waktunya panjang ya kita kaji lagi supaya anak-anak paham ya. Enggak usah lah. Nomor 8 ya kita habiskan aja. Tinjauan perbedaan muslim dan kafir adalah sholat. Maksudnya apa? Kalau kita bicara perbedaan muslim dan kafir itu berarti bicara akidah. Hadis jelas-jelas menyatakan perbedaan orang muslim dan kafir itu sholat. Ya, berarti sangat erat atas dasar hadis ini antara akidah dan sholat itu. Walaupun ini sesungguhnya dibalik itu ya yang tersirat namanya
ada sindiran. Ya. Karena itulah kalau kamu mengaku Muslim, sholato, nah, gitulah. Ya. Malu juga menyampaikan ini ya. Perbedaan kafir dan Muslim itu sholat. Ya. Kan dibalik itu kan begitu Pak. Karena itu kalau kamu mengaku Muslim, sholato. Ya. Nah itu nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maaf kalau ada kesalahan, mohon diberi masukan untuk penyempurnaan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.